Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Wa qala aidan fi riwayatil ukhra, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Rawahu Ahmad wal Hakim. Amma ba'du, para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memuji dengan lisan kita, menggenapkan dengan keyakinan kita, dan mengamalkan segala perintah dan titah Allah dengan segala aktivitas yang kita tuangkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan apa yang telah kita kerjakan sepanjang kehidupan kita, seluruh amal solehnya dijadikan amalan salihan mutaqabbala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala salah-salah dan kekhilafan yang telah kita perbuat, mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, malam ini insyaallah kita akan bahas mengenai kajian tauhid, yang mana tauhid merupakan pokok inti dari ibadah seorang muslim. Kata Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan bahwasanya al-ilmu, namanya ilmu itu qablal qawli wal amali, harus lebih didahulukan sebelum ucapan ataupun perbuatan. Para ulama memberikan penambahan makna disebut dengan al-ilmu di sini. Ilmu yang hakikat yang pertama yang harus kita pelajari yaitu adalah al-ilmu mengenai ma'rifatullah, mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang pertama yang harus kita yakini adalah kesaksian kita dan penggenapkan hati kita, keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, dan tidak ada sedikit pun, satu pun, sesuatu apapun yang menjadi tandingan dan sekutu baginya. Para jamaah sekalian, alangkah ruginya bagi setiap muslim dan mukmin yang mereka melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, namun ternyata wadah dari amalan itu koyak, wadah dari amalan itu bolong. Sebagaimana ketauhidan seorang mukmin, ketika tauhidnya ternodai, terkoyak hati dan keimanannya, tauhidnya hancur, maka tidak akan ada satupun amalan-amalan yang mampu untuk menampung sehingga itu menjadi perbekalan bagi setiap mukmin untuk menghadapi hari akhirnya. Itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Maka dari itu hal yang harus kita cek dan kita yakinkan yaitu adalah apa? Kantung dari amalnya. Dan kantung dari amal ini merupakan ketauhidan. Sebanyak apapun orang yang beramal, tapi kalau kantung untuk menyimpan amalannya koyak, ya udah, tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Begitupun dengan kehidupan kita, Pak. Tauhidnya diperkuat agar beban dari amalan-amalan yang masuk itu akan terjaga dengan utuh. Para jamaah sekalian, sebelumnya kita sudah bahas mengenai tatoyur. Tatoyur itu adalah salah satu hal yang seorang manusia lihat, dan ketika melihat sesuatu hal dalam sesuatu yang dia lihat apapun itu, baik berupa apa yang dia lihat dari hewan-hewan ataupun dari perkiraan-perkiraan yang tanpa ada dasar dan kaitannya, dan itu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang menimbulkan kemadorotan atau kemaslahatan, ini yang disebut dengan tatoyur, dan itu adalah suatu hal yang terlarang. Seseorang mendengar bunyi burung cingcuing di pagi hari, hatinya bergetar. Aduh, kayaknya ada yang meninggal nih di sekitar kita. Nah, itu adalah bentuk tatoyur yang kecil. Ketika seseorang meyakini dengan ketetapan hatinya pasti ada orang yang meninggal, ketika bunyi burung itu, dia sudah masuk ke dalam perbuatan syirik.
Karena sejatinya yang memberikan kehendak, mengatur segala urusan, menjadikan sesuatu itu terjadi atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disandarkan kepada bunyi-bunyian tertentu. Cingcuing hoyong berbunyi, ya udah berbunyi sebagaimana hewan yang lainnya. Itu adalah salah satu hal yang kecil. Ataupun ketika kita bangun di pagi hari berkedut mata sebelah kanan atau sebelah kiri kita, alah, nandakeun wasanya kayaknya hari ini saya mau dapat rezeki nomplok nih, atau sebaliknya, waduh berkedutnya tuh sebelah kiri, wah picilakaeun ieu mah. Nah, ketika ada sesuatu yang terbetik dalam hati, keyakinan yang seperti itu, itulah yang harus kita singkirkan. Salah satunya dengan cara apa? Menguatkan tawakal kepada Allah, dan yang kedua dengan baca doa. Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada satupun kebaikan melainkan kebaikan itu pasti datang dari Engkau. Tidak ada kesialan dan keburukan melainkan dari Engkau, dan tiada Tuhan melainkan Engkau. Itu adalah doa yang kita bisa dawamkan ketika hal itu terjadi. Dan ini pasti terjadi kepada setiap kita. Aya rasa-rasa gitu enggal-enggal istighfaran. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, pembahasan kita pada malam kali ini kita akan bahas mengenai perkara yang disebut dengan tamimah. Tamimah dalam bahasa Arab penulisannya seperti ini. At-tamimah. Tamimah itu adalah satu istilah yang diberikan kepada orang-orang yang mengenakan alaqah. Alaqah itu ikatan. Ketika seseorang menggunakan dan mengenakan dalam dirinya ada simpul-simpul dan ikatan-ikatan tertentu, dengan maksud apa? Ada maksud dia meyakini dengan ikatan itu, pertama, dapat menolak bala. Yang kedua, kalau misalkan bala itu sudah masuk ke dalam kehidupannya, dia dapat mengangkat bala itu dengan segera. Tentunya mendatangkan, ada keyakinan juga, mendatangkan sesuatu yang baik-baik dalam hidupnya. Yang keempat, mencegah roh-roh dan gangguan-gangguan makhluk yang tidak terlihat. Dan yang kelima juga mencegah dari yang disebut dengan ain. Ain itu artinya mata. Cuma yang dimaksud di sini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan seorang. Dan pandangan seseorang itu diakibatkan dengan dua hal. Yang pertama, diakibatkan ada rasa dengki dan iri. Dan yang kedua bisa juga dengan takjub. Nah, ini adalah suatu penyakit yang diyakini berasal dari pandangan seseorang. Dan pandangan ini tidak disertai dengan lafaz jalalah atau mengikuti dengan lafaz Allah. Contoh mengenai ain sedikit saja. Ketika ada orang tampan terlihat oleh orang lain, si eta mah diganteng pisan, kaset pisan. Nah, ini adalah salah satu penyebab seseorang itu terkena penyakit ain dengan ketakjubannya. Ketika orang yang diberikan ungkapan itu bisa jadi dia sakit. Atau sebaliknya, ketika ada sesuatu yang sangat dia dengki dan iri, si eta tos mah kieu patut segala macam, nah itu pun akan menyakiti terhadap orang tersebut. Dan ini terjadi dari zaman dahulu. Nah, at-tamimah dalam bahasa jamaknya itu disebut dengan tamaim ataupun tamimah. Kalau di KBBI yang disebut tamimah itu adalah manik-manik, Pak. Bisa berupa cincin, bisa berupa gelang, sesuatu yang terikat. Untuk apa? Untuk dijadikan, intinya dijadikan jimat. Nah, dalam bahasa tauhidnya, bahasa Arabnya itu sebenarnya tamimah. Dan tamimah ini, jamaah sekalian, ternyata satu rumpun kata dengan disebut ada ungkapan tamam. Tamam itu artinya sempurna. Kalau orang Arab, dia mendapatkan sesuatu yang baik
anaknya tuh dapat ranking semua, tamam, mumtaz. Oh, kamu bagus, sempurna. Kenapa dijadikan rumpun dari tamam ini atau sempurna? Karena sejatinya tamimah itu adalah salah satu adat kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu, Arab jahiliyah. Ketika ada orang yang sakit, dia berobat. Nah, untuk melengkapi dan menyempurnakan pengobatannya itu, maka dia memakai tamimah. Ada orang sakit panas, dia sudah berobat, minum obat misalkan. Untuk menyempurnakan agar kesembuhannya itu total, pulihnya sempurna, maka dia menggunakan tamimah. Gelang bisa jadi, kalung bisa jadi, sesuatu yang diikatkan dan disimpulkan pada dirinya. Pada awalnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya saat ini, para ulama menyebutkan yang disebut tamimah itu bukan hanya sesuatu yang tersimpul dalam diri, berupa cincin ataupun kalung, manik-manik. Tapi sesuatu yang bisa disimpulkan, diikatkan, mungkin pada kendaraan, mungkin pada rumah, mungkin pada sesuatu yang diharapkan ini terhindar dari maksud-maksud ini. Dan juga dari sejarahnya terjadi, jamaah sekalian, bukan hanya sekedar sakit. Inti dari tamimah itu terjadi untuk anak kecil, anak-anak balita, anak-anak orok bayi, yang mereka itu sangat rentan untuk mendapat penyakit ain ini. Makanya orang tuanya itu membikinkan simpulan-simpulan, tali-tali, bisa jadi talinya itu tidak berisi apa-apa, kosong, hanya tali ikatan saja. Kedua, bisa jadi tali dan ikatan-ikatannya itu diisi dengan sesuatu berbentuk rojah. Rojah itu tulisan-tulisan yang dimaksudkan memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Sehingga anak balita ini terhindar dari penyakit ain. Yang kedua, dari roh yang bergentayangan. Dari zaman dulu juga sudah ada itu istilah itu. Ini adalah sejarah singkat persoalan-persoalan mengenai at-tamimah. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Ini berupa simpul dan manik-manik. Batasan seseorang bisa terjerumus ke dalam tamimah ataupun bisa bebas dari tamimah. Apa yang dapat membedakan itu? Karena seseorang, termasuk saya pun pernah memakai tasbih yang jadikan gelang misalkan ya. Itu kan ikatan, simpul. Apakah itu termasuk? Atau misalkan di mobil kita gantungkan tali ya, ataupun sesuatu mungkin dengan lafaz-lafaz ya Allah, Muhammad segala macam, apakah itu yang akan masuk ke dalam tamimah atau tidak? Kita akan bahas selanjutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu, Pak? Oh iya, Bang. Ya. Soal ini itu kan ada rezeki itu. Terus bagaimana dengan narkolema? Apa? Narkotika lewat data. Soalnya kan saya pernah jadi korban sendiri. Pernah lihat apa sih namanya perempuan cantik gitu-gitu, seksi gitu. Apakah itu termasuk ain tamimah? Oh, ain itu lebih menjurus kepada sesuatu yang menyerang terhadap diri manusia. Dia akan tiba-tiba sakit, dia akan tiba-tiba turun, ngedrop vitalitas tubuhnya. Akibat salah satu penyebabnya dari pandangan tajam dari seorang manusia yang lain yang melihat dirinya. Maka dari itu, sampai-sampai orang terdahulu itu ingin terhindar dari ain, penyakit ain, Pak. Kalau misalkan dia punya anak yang ganteng, di lesung pipinya itu dia dicemongkan dengan arang. Atau mukanya itu dicemong-cemong dengan sesuatu yang menutupi kegantengannya. Biar orang tuh nggak terlalu iri, dengki dengan kasep-kasepnya eta, si ujang eta atau takjub. Nah itu ada salah satu cara mereka. Tapi untuk sekarang itu sebetulnya tidak. Dalam Islam itu tidak harus sampai seperti itu. Atau kebalikannya, bukan hanya dari perangai dan juga bukan hanya dari paras, tapi dari pakaian, sesuatu yang dikenakan. Itu pun dapat memicu terhadap ain. Sampai-sampai orang-orang terdahulu sama, dia meninggalkan pakaian-pakaian yang bagusnya dan mengenakan anak-anaknya dengan pakaian yang sederhana, bahkan cenderung jelek gitu ya, agar menghindari dengki irinya orang lain, takjubnya orang lain terhadap memandang anaknya itu. Tapi kalau lebih dalamnya, wallahu alam, saya pun belum terlalu mendalami mengenai masalah penyakit ain ini. Yang jelas yang saya ketahui adalah hal ini. Salah satunya mengenai penjagaan terhadap ain. Ini ada seorang sahabat
keturunan dari seorang tabi'in, keturunan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman radhiyallahu an. Utsman bin Affan, beliau itu punya keturunan. Kalau tidak salah anaknya atau cucunya. Nah, beliau itu menyatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu cobaan, tidak akan memberikan penyakit, tidak akan memberikan sesuatu yang buruk kepada setiap manusia yang dimana setiap paginya selalu membaca satu zikir. Zikirnya apa? Salah satunya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu kan mengisi apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala terkandung makna di dalamnya, tidak akan ada sesuatu yang memudaratkan kepada diri seseorang itu dari apapun yang telah Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Seluruhnya tidak akan memberikan kemudaratan. Nah, seorang tabi'in ini menyebutkan seperti itu. Termasuk saya. Saya ini nggak pernah sakit, saya segala macam karena saya membaca doa ini. Nah, itu adalah salah satu doa yang bisa kita dawamkan. Cuman sayangnya jemaah sekalian, beberapa waktu kemudian ternyata orang yang menyebutkan mengenai doa ini terjangkit satu penyakit stroke. Tidak bisa bergerak. Sampai-sampai seakan-akan sahabat-sahabat yang lainnya itu mencemooh. Katanya bisa menangkal, katanya bisa kuat segala macam. Dia menjawab seperti apa? Saya ketika mendapatkan penyakit ini, kebetulan pada hari itu saya lupa untuk membaca doa ini. Sehingga saya kena penyakit ini. Luar biasanya mengenai doa ya, dengan keyakinan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas ini kita kembali mengenai tamimah. Hadis yang pertama dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa orang yang dia itu membikin manik-manik, simpul-simpul yang dikenakan dengan maksud-maksud itu, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan maksud dari apa yang dia inginkan. Kan sebut tamimah itu penyempurna, maka Allah tidak akan sempurnakan apa yang dia hajatkan. Itu sabda dari Rasulullah SAW. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa orang yang membikin manik-manik yang terbuat, lebih khusus ini wada'atan itu bebatuan yang berasal dari laut. Kalau kita mungkin kerang-kerang segala macam yang dibikin manik-manik, diyakini punya kekuatan, fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kenyamanan, ketentraman bagi orang itu. Di dalam penjelasannya, di dalam Al-Qaul Mufid ini, kitab ini disebutkan, yang disebut tidak berikan ketenangan, ketentraman berarti sebaliknya. Akan selalu digandrungi dengan kegelisahan, kegalauan, sampai-sampai kebaikan pun Allah tidak akan berikan kepada orang ini. Itu yang disebut dengan tamimah, peringatan yang pertama dari Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, man ta'allaqa tamimatan, siapa orang yang dia membuat manik-manik, simpul-simpul seperti itu, faqad asyraka, maka dia telah syirik, berbuat syirik. Nah, cuman syirik yang dimaksud di sini bisa jadi secara umum jemaah sekalian. Bisa jadi orang itu ketika masuk ke dalam tindakan tamimah yang tadi itu dia masuk syirik yang asghar, bisa jadi dia masuk syirik yang akbar. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya bagaimana niatan dia, pelakunya. Kalau misalkan dia meyakini dengan segenap hatinya, berdasarkan yang dia pakai itu benar-benar mendatangkan kebaikan, menolak bala dan keburukan, tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu benar akbar. Enggak ada sangkut pautnya dengan Allah, itu akbar. Tapi kalau misalkan ada orang yang dia memakai manik-manik ya, dan dia beranggapan dengan manik-manik itu Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada dia, maka ini masuknya syirik asghar. Walaupun masih ditempelkan kepada Allah, tapi tetap dia memiliki keyakinan yang kuat dengan apa yang dipakainya itu akan meninggalkan kesialan, keburukan. Nah, itu yang dimaksud dengan asyraka di sini, syirik. Selanjutnya jamaah sekalian, kita masuk kepada perkara untuk membedakan batasan bagaimana ikatan yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Nah, di sini sebelum disampaikan hal yang menjadi patokannya itu adalah mengenai sababnya, mengenai niatan intinya, kenapa orang itu memakai tamimah, memakai simpul-simpul, memakai jimat. Sebelum masuk kepada itu, yang disebut dengan sabab itu terbagi menjadi dua. Ada sabab syar'i,
Kedua, ada yang disebut sabab nazari atau biasa disebut dengan kauni. Seseorang ingin misalkan dia sehat, ya, itu diperbolehkan menggunakan sabab dan harus dengan sabab. Ini ikhtiar seseorang untuk menggapai sehat. Cuman yang disebut dengan sabab itu ada yang syar'i dan ada yang nazari. Kalau syar'i itu berdasarkan nas baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kalau yang nazari berdasarkan pengalaman ataupun lebih dalam dari pengalaman, itu eksperimen. Ada ketetapan mengenai ilmu terhadap objek kajiannya. Contoh yang tadi, kita ingin sehat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu jalan untuk mendapatkan kesehatan. Yang pertama dengan mengkonsumsi madu. Karena dinyatakan di dalam surat An-Nahl itu, ya Kang, ya, madu itu berasal dari salah satu hewan yang disebut dengan lebah. Dan di lebah itu diberikan faidahnya. Lebah itu hanya mencari sesuatu yang bagus, memakan sesuatu yang bagus, dan mengeluarkan sesuatu yang bagus. Nah, dalam pengeluaran yang bagus itu, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nahl, dari perut si lebah itu akan keluar yang disebut dengan syifaun lil mu'minin. Dia itu akan memberikan kesembuhan bagi orang-orang mukmin yang meminum dari madu itu. Nah, ini syar'i berdasarkan dari Al-Qur'an. Ataupun sabab syar'i yang kedua itu dengan cara apa? Orang pengen sehat dengan baca dengan cara Al-Qur'an. Nah, dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa nunazzilu minal Qur'an." Kami itu menurunkan Al-Quran, ma huwa syifaun, yang dari Al-Quran itu ada apa? Ada obat, ada kesembuhan. Maka ini adalah salah satu sebab yang Allah nyatakan sendiri syar'i seperti itu. Atau dari hadis Nabi mengkonsumsi apa? Habbat sauda. Habbat itu artinya apa jamaah sekalian? Habbat itu artinya butiran-butiran kecil. Sauda itu hitam. Kalau di kita sebutnya jinten hitam kalau nggak salah ya. Nah, habbat sauda deh. Nah, gitu. Ini adalah sabab syar'i. Ya. Nah, adapun nazari. Nazari itu seperti apa? Kita sakit segala macam, pengen sehat, sakitnya panas. Ya udah. Makan paracetamol. Dan kita yakin insya Allah dengan paracetamol ini adalah salah satu sebab saya untuk mendapatkan sehat. Boleh enggak? Boleh. Karena berdasarkan eksperimen, udah ada hasilnya, udah ada pengalaman yang benar-benar seseorang itu mendapatkan manfaat dan hasil dari sebabnya itu. Nah, dan yang tidak boleh itu sebab apa? Nah, ini di luar yang syar'i, di luar yang nazari. Ini yang tidak boleh. Ketika seseorang menjadikan manik-manik itu nggak ada eksperimen ya Pak, nggak ada sesuatu yang mendasarinya ya, dia merasa bahwasanya dengan manik itu akan menjadikan dirinya sehat. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau misalkan sekarang memakai manik-manik atau ikatan-ikatan berupa kalung ataupun gelang yang sering sekarang kita lihat di TV-TV, dan ternyata itu sudah diberikan sertifikat bahwasanya hal itu memberikan kebaikan bagi tubuh. Berapa zat yang ada dalamnya atau dari bahan apakah si kalung itu terbuat, dan benar-benar ada penelitiannya itu memberikan efek yang baik bagi tubuh, dan kita percaya dengan hal itu boleh karena masuk ke dalam nazari, sesuatu yang sudah diukur, udah ada penelitian eksperimennya. Tapi kalau yang nggak tahu asalnya, tiba-tiba kita meyakini hal tersebut, nah ini yang ditakutkan masuk ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jemaah sekalian. Nah, ini jadi batasan yang membedakan antara masuk ke dalam perkara yang halal ataupun yang haram. Dan seseorang dalam dia meyakini sebab, setidaknya ada 3 tipikal. Yang pertama, ada orang dan kelompok yang tidak percaya sama sekali dengan sebab. Sebab itu nggak ada, semuanya datang dari Allah langsung. Kalau sehat-sehat, nggak usah pakai sebab-sebab. Mau berobat atau nggak berobat, pasti Allah berikan kesehatan gitu. Ada orang yang seperti itu, dia meninggalkan dan menafikan sebab secara seluruh total. Nah, ini biasanya dilakukan orang-orang Jabariyah yang meyakini bahwasanya semua itu datang benar-benar dari Allah dan kita tidak memiliki daya dan kuasa apapun untuk melakukan hal dengan kehendak kita. Nah,
itu adalah satu pemikiran yang menyimpang. Jadi udah nggak usah berobat, ngapain berobat? Allah yang kasih sakit, Allah yang kasih sembuh. Udah weh, nanti juga sehat lagi. Gimana Allah weh? Nah, ini terlalu menyandarkan seperti itu pun salah. Karena dia tidak mempercayai sebab sama sekali. Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang sakit, diobati tidak? Diobati, dan itu adalah sebab untuk mendapatkan kesehatan. Dan Rasul tetap menyandarkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang diperbolehkan. Ini kelompok yang kedua. Sebabnya dia yakini, selama sebabnya masuk ke dalam sebab syar'i dan nadhari. Ya, sebabnya dia jalani, dilaksanakan, dilewati dan dituntaskan sambil dia menggantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit berobat ya berobat. Ya, kita mengalami hal yang sulit, berusaha untuk mencari pertolongan ya cari pertolongan. Walaupun hakikatnya pertolongan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, ada kelompok yang ketiga jamaah sekalian. Yang tadi pertama tidak percaya sama sekali, yang kedua proporsional yang ideal, dan yang ketiga ada orang yang dia itu selalu mencari-cari sebab sendiri. Sebabnya dia bikin-bikin sendiri sampai jadi sebabnya itu banyak gitu ya. Nah, ini yang dilarang juga. Dia membuat sebab-sebab di luar apa yang telah digariskan dalam syariat kita. Gitu. Jadi ada tiga tipikal. Ngagampangkeun bikin sebab tah lamun hoyong gampang jodoh mah kudu sering-sering ibak di dieu. Pancuran ini teh membuat orang jadi gini gitu ya. Bakal jadi bersih mukanya segala macam. Nah, itu adalah sebab-sebab yang tidak berdasar sama sekali dan itu tidak boleh. Gitunya Pak ya. Nah, sumur ajaib. Kalau di Kuningan mah ada apa? Sumur 7-nya. Nah, itu. Ya sumurnya memang 7. Ya 7, tapi bikinan sendiri. Iya, dibuat biar mendapatkan ya keuntungan dari buatnya seperti itu. Ya, ini katanya kan itu banyak orang barat-barat itu buang-buang koin itu kan ke sumur. Oh iya. Nah, apakah itu termasuk ciri besar? Bisa jadi termasuk. Ketika dia melakukan hal itu dan meyakini, lamun misalkan dialungkan dia, wah bakal sukses. Atau misalkan dengan pasangan itu akan langgeng segala macam. Ada keyakinan mengenai hal itu tidak boleh. Sudah masuk ke dalam ini masalah tamimah. Ya. Dia merasa atau sebaliknya jamaah sekarang banyak ya pakai gembok cinta teh. Ya. Digantung-gantungkan di kawat-kawat segala macam, digembok ya. Yakin nanti dibuang kuncinya, insya Allah akan langgeng sama pasangan segala macam. Itu mana? Nggak ada, nggak masuk sebab yang mana-mana. Ya. Bahkan ada orang yang udah pulang dari situ melakukan ritual itu, pulang-pulang cerai bisa jadi. Ya, jadi ini tidak masuk ke dalam sebab yang diperbolehkan. Selanjutnya jamaah sekalian, ini yang mendasari kenapa tidak bolehnya hal ini. Karena intinya apa? Merusak ketauhidan kita, menodai keyakinan kita kepada Allah. Jadi kalau orang yang ada keyakinan hal seperti ini benar-benar tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengenai memberikan kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita telaah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-38, kata Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang kafir di situ, menantang kepada orang-orang kafir lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada Nabi, "Qul," katakanlah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Terangkanlah kepadaku mengenai sesembahan-sesembahan yang engkau minta itu, berhala-berhala yang engkau selalu puja-puja itu. Terangkan kepadaku, in aradani Allahu bidurrin, kalaulah saja Allah memberikan dan mendatangkan kepada diriku satu keburukan, hal hunna kashifatu durri, apakah ada yang mampu dari apa yang kau sembah itu menghilangkan keburukan itu? Itu tantangan dari Allah SWT. Kalau benar Tuhan kamu itu punya kuasa, sok, kalau Allah berikan keburukan, bisa nggak menghilangkan keburukan itu dari seseorang? Ataupun yang kedua, au aradani bi rahmah, atau kalau misalkan Allah ingin memberikan diriku rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah ada yang mampu dari sembahan-sembahanmu itu, berhala-berhala dan Tuhan-Tuhanmu itu yang kau percaya itu, yang mampu untuk menahan sehingga rahmat itu tidak sampai kepada diriku? Geleng-geleng orang kafir nggak bisa menjawab. Khususnya ini kaum musyrikin Quraisy. Sebetulnya kaum musyrikin Quraisy itu adalah orang yang memiliki tauhid rububiyah, percaya yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Dia
dari Allah segala macam. Cuman sayang, dia mempercayai Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai berhala memiliki kekuatan dan segala rupa lah seperti itu. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Qul," katakanlah engkau Muhammad, "Hasbiyallah." Ucapan apa? Cukuplah untukku Allah. Hasbiyallah, hasbunallah, cukup bagiku Allah. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, dan orang-orang yang bertawakal itu hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan ini yang paling bagus, Pak. Ketika ada sesuatu yang membuat hati kita gusar ya, alah sieun segala macam. Nah, salah satu ucapan yang bisa kita ucapkan itu ini, hasbunallah atau hasbiyallah. Kalau hasbiyallah artinya cukuplah bagiku Allah. Tapi kalau hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Cuman beda itu saja, kata penggantinya saja. Ditambahkan lagi ni'mal wakil, sebaik-baik yang dapat diserahkan diri kita, wakil kita cukup Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dimasukkan ke dalam bara api. Sebutkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita tambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan Allah adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ini pun yang diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berperang melawan pasukan yang jumlahnya begitu terlampau lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Ketika ditakut-takuti oleh berita orang-orang yang memata-matai ya, ada orang-orang yang ingin melemahkan kaum muslimin dan para sahabat menyebutkan, kalau kamu berperang kamu pasti kalah. Pasukan Romawi itu jumlahnya wah luar biasa dan seluruhnya itu Kopassus, istilah nama orang-orang ahli dalam berperang. Tapi kalau kalian itu kopisus, ya, maksudnya nggak punya keahlian dalam berperang, tasarpuh segala macam, ditakut-takuti itu. Di dalam surat Ali Imran kita bisa baca itu sejarahnya seperti itu. Allah rekam ada orang yang menakut-nakuti kaum muslimin, tapi Rasul dan para sahabatnya memberikan hasbunallah ni'mal wakil. Cukup bagi kami itu Allah. Kami itu berserah diri kepada Allah dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan pemberi pertolongan. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Itu adalah yang dapat kita baca dan kita dawamkan. Ini ada hadis juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang melintasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat ke Nabi. Ketika melewat fi yadihi halqatun min sufrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan seorang laki-laki itu ada ikatan yang terbuat dari sufr. Sufr itu kuningan, jemaah. Ketika melihat hal itu faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhi?" Iya teh naon? Gitu. Nanya kepada seorang laki-laki, "Ini apa maksudnya? Kamu pakai ini untuk apa?" Qala, "Minal wahina." Saya pakai kalung ini untuk menghilangkan sakit saya di pergelangan tangan. Wahina itu penyakit yang ada di pergelangan tangan. Gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala inzi'ha." Lepaskan itu. Buka laan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena apa yang kau pakai itu tidak akan menambahkan sesuatu untukmu melainkan wahnan, lemah, sakit. Kalau kamu pakai itu bukan sehat malah tambah sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau engkau sekiranya mati nanti dan engkau masih menggunakan ikatan itu, kuningan itu, ma aflahta, engkau tidak akan beruntung abadan selama-lamanya. Menandakan apa? Kalau misalkan ada orang yang dia tidak tahu menau ya, kan zaman dulu mah belum ada penelitian atau mengenai apa yang dikenakan segala macam ya. Nah, dari kuningan segala macam. Kecuali kalau zaman dulu ada dari besi itu salah satu metode pengobatan yang disebut dengan kei. Kei itu memanaskan tembaga ataupun besi ataupun kuningan, dipanaskan sampai dengan membara. Setelah itu tempelkan ke bagian yang sakit, bagian tubuh yang sakit. Dan itu memang terbukti secara pengalaman orang-orang terdahulu, kalau udah dikei itu pasti langsung sembuh. Pasti langsung berikan hasil gitu dari keinya. Nah, kalau ini dia tidak apa-apa, tidak digunakan sebagai apa, cuman dipakai dengan keyakinan dengan itu dia dapat sembuh wahinahnya. Dan ini dilarang. Nah, kenapa bisa sampai maaflah ta'abadan, engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan? Maksudnya apa? Itu sudah syirik. Kalau dosa syirik kebawa mati dan dia tidak taubat, maka tidak akan ada keberuntungan bagi orang itu.
Allah menutup pintu ampunannya bagi orang yang melakukan tindakan syirik. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, karena ini balik lagi sababnya tidak jelas. Dan juga ada faedah yang bisa kita ambil. Kalau misalkan Nabi SAW melakukan hal itu, kita lihat di sini ditanya dulu hari itu teh apa segala macam. Kita pun kalau melihat sesuatu itu jangan langsung menjudge. Maksudnya oh dia pakai kayak gini, wah iya tamimah ya, iya ajimat ya, wah ini nggak bener nih, udah segala macam. Jangan menghukumi seseorang dengan sesuatu yang belum jelas. Kalau mau jelas kalian tanya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu naonan kikian teh, naon maksudnya segala macam kan gitu. Untuk memastikan apakah itu bisa masuk tamimah atau tidak kan gitu. Kalau misalkan ada bapak-bapak pakai kalung segala macam, jangan langsung wah tanya Pak, bagus Pak beli di mana? Oh ini dari Korea segala macam. Wah berarti aman lah insya Allah. Tapi kalau misalkan wah ini dari nggak jelas, ini lebih baik kita berikan nasihat, tinggalkan. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, ini ada juga yang terjadi di zaman sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Dia juga melihat ada seorang laki-laki yang dia itu memakai satu ikatan yang terbuat dari benang. Kalau ini benang dia diikatkan ke lehernya. Minal humma, dan ditanya ini kenapa pakai kalung seperti itu? Karena dia sedang sakit panas. Nah, sehingga dia berharap dengan ikatan simpulan itu panasnya akan hilang. Maka sahabat Hudzaifah ini faqata'ahu, secara spontan dia langsung mengambil benang itu, dia putuskan benang itu. Sambil ketika memutuskan benang itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah orang yang beriman itu kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka karena berbuat syirik. Nah, ini ditakutkan masuk ke dalam kesyirikan. Maka dari itu udah lepaskan saja. Selanjutnya jamaah sekalian, di sini disebutkan bahwasanya kalau orang sudah memakai tamimah dan dia meyakini dengan maksud-maksud yang tadi sudah disebutkan, man ta'allaqa syai'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia membuat simpulan-simpulan seperti itu, wukila alaihi, dia akan benar-benar untuk diserahkan kepada tamimah itu. Kalau orang sudah menggantungkan dirinya kepada tamimah, dia mempercayai segala macam tanpa ada sabab yang jelas, maka Allah benar-benar akan berikan ketergantungan pada hal itu. Dia akan merasa cemas kalau misalkan dia tidak memakai. Dia akan merasa sakit kalau dia tidak benar-benar memakai kalung itu. Allah akan berikan rasa-rasa seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang sudah dia hatinya terpaut dengan tamimah, nanti pada akhirnya dia akan kelelahan sendiri jamaah sekalian. Hatinya akan lemah, jiwanya akan sakit gitu ya. Bukan hanya sakit badan, tapi sakit dalam batin juga pasti bahkan sakit. Karena dia sudah menyerahkan sesuatu yang harusnya diserahkan kepada Allah, malah diserahkan kepada tamimah itu. Maka dari itu kata Rasul SAW diberikan ancaman, dia pasti akan diberikan ketergantungan terhadap hal tersebut. Ini mengenai tamimah. Para jamaah sekalian, cuman yang harus kita yang harus kita garis bawahi, ternyata yang disebut tamimah itu para ulama ada yang berbeda pendapat mengenai apa? Kalau tamimahnya, kalau simpulan-simpulan ataupun sebut jimat lah ya, ditulis ataupun dirajah dengan Al-Quran ataupun dengan doa yang ma'thur, yang dicontohkan dan juga ada dalilnya, ada dasarnya, dan ini dijadikan tamimah. Contoh, kalau misalkan ada anak kecil ya, dia itu digantungkan kalung, di dalam kalungnya itu terbungkus ada doa ataupun zikir. Dan zikir ini memang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis misalkan ya. Nah, dan ketika orang itu memakaikan atau orang tuanya memakaikan kepada anaknya, dia itu menginginkan sesuatu yang baik-baik dari apa yang dituliskan dari tulisan Al-Quran itu, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan secara bebas.
Dalam arti, ya udah, kalau memang dari Al-Quran boleh. Tapi ada juga yang memakruhkan. Karena apa? Ini terjadi bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang sahabat. Seorang sahabat ini nanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku itu dapat kambing, aku nih dapat domba, diberikan dari kepala suku di daerah mana gitu. Kenapa engkau bisa dapatkan itu? Saya itu telah mengobati kepala sukunya. Kepala sukunya itu terkena gigitan kalajengking. Terkena gigitan kalajengking. Sehingga sakit berhari-hari. Dokter-dokter, tabib segala macam gak ada yang mampu untuk mengobati. Saya obati. Dengan apa? Bacaan surat Al-Fatihah. Nah, ini masuk ke ruqyah juga. Cuman ini menjadi dalil diperbolehkannya tamimah. Ketika itu saya semburkan ke 1 gelas air. Dan saya meminumkan kepada kepala suku itu. Saking gembiranya diberikan hadiah domba. Boleh nggak dombanya saya makan? Itu pertanyaan sahabat kepada Rasul SAW. Rasul balik nanya, kamu dari mana tahu Al-Fatihah itu bisa menjadi bahan untuk ruqyah gitu, untuk pengobatan itu? Nah, kata Rasul SAW melanjutkan, kalau seperti itu ya silahkan dimakan, berikan saya sedikit bagian dari kambing itu. Kata Rasul seperti itu. Menandakan bahwasanya dengan Al-Quran itu diperbolehkan. Tamimah dengan Al-Quran itu diperbolehkan sebagaimana seseorang meruqyah dengan bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebutkan membolehkan itu seorang sahabat, kalau tidak salah bernama Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau itu selalu mendawamkan kepada anak-anaknya yang masih kecil untuk didoakan sehingga mereka itu terjaga. Diajarkan kepada orang yang sudah, anak yang sudah besar, kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dibacakan doa itu. Anak-anak yang besar bisa mengikuti. Tapi permasalahan anak yang masih kecil, balita, belum bisa ikut. Maka, nah sahabat ini dia membuat tulisan dan dia menggantungkan di leher anaknya sebagai himayah, penjagaan diri dari ayat Al-Quran, jelas ayat Quran ataupun hadis ataupun zikir yang jelas. Nah ini ada yang menyebutkan bolehkan, ada yang memakruhkan. Karena apa? Walaupun misalkan memang boleh, tapi kalau digantungkan kepada anak kecil, takut Al-Quran itu tidak dimuliakan dengan semestinya. Kaecesan ya. Anak kecil memain, kokotoran segala macam, kotor dia jadinya. Ataupun masuk ke WC segala macam yang dilarang benar-benar nas dalam hadis Nabi SAW tidak boleh ada Al-Quran bacaan segala macam di hammam, di kamar mandi, tidak boleh. Nah ini akan menjadikan Al-Quran itu turun derajatnya, jadi akhirnya makruh. Ataupun satu alasan juga, yang namanya Al-Quran itu dia akan berfungsi menjadi obat itu dikala dia dibacakan, ya, dibacakan. Nah maka dari itu ketika memang tidak dibaca dengan semestinya, tidak dijadikan zikir dengan semestinya, maka kehebatan-kehebatan dari Al-Quran itu tidak akan benar-benar memberikan hasil gitu. Makanya ada yang memakruhkan. Tinggal kita bagaimana meneliti dan melihat-lihat apa yang ada di sekitar kita, apakah masuknya ke dalam tamimah, lihat sababnya, ada yang syar'i, ada yang nazari. Kalau masuk ke dalam sabab yang ini boleh. Kalau di luar itu lebih baik ditinggalkan, harus ditinggalkan. Yang namanya tamimah yang diperbolehkan ada, cuman ditulis dengan Al-Quran segala macam. Makanya ada di dinding-dinding, suka ada tulisan surat Yasin segala macam. Bagus, nggak apa-apa untuk benteng, tapi lebih bagus lagi Pak, setiap masuk rumah baca tuh Qurannya, bacaannya, zikirnya baca tuh. Kalau misalkan memang ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datang hanya dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan mungkin datang dari kelalaian diri saya pribadi dan kurang luasnya ilmu yang saya miliki. Boleh kita tutup saja pengajian kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.